Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan renungan harian pada hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Perdamaian oleh darah Kristus. Itulah yang membuat yang jauh menjadi dekat. Kita boleh didamaikan oleh darah Kristus. Dalam hal ini Bapak Ibu saudara-saudariku, tetapi sekarang dalam bahasa Yunani juga adalah nunide, situasi yang dahulu tidak ada lagi. Itu maksudnya tetapi sekarang, situasi yang dahulu tidak ada lagi. Situasi apa itu? Yaitu situasi di mana belum mengenal Kristus. Jadi orang yang telah mengenal Kristus, mereka sekarang hidup dalam situasi yang lain, yaitu situasi yang sama sekali adalah baru. Mereka sekarang berada di dalam Kristus Yesus. Jadi orang yang telah dibawa pulang dari atau dihantarkan dari yang namanya tetapi sekarang, yaitu pengalian antara situasi hidup yang lama kepada situasi hidup yang sama sekali baru, itu merupakan di dalamnya boleh terjadi di dalam darah Yesus Kristus, atau dalam bahasa Yunaninya juga disebut dengan en Christoi Yesu. Jadi en Christoi Yesulah yang memampukan yang jauh menjadi dekat. Dialah yang menciptakan perubahan situasi itu. En Christoi Yesu yang membuat yang situasi yang lama telah diubah menjadi situasi yang baru oleh Dia, atau lebih tepat oleh darahnya, atau en toi hamati tu Kristu. Jadi semua kita boleh saling mendekat, saling menerima, itu semua oleh karena darah Yesus Kristus. Mereka yang dahulu jauh atau makran sudah menjadi dekat, yaitu enggus. Jauh, bahasa Yunaninya makran, dekat yaitu enggus. Jadi mereka yang dahulu makran sudah menjadi enggus, yang berarti semua boleh mendekat kepada Allah di dalam darah Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, tidak ada lagi yang membatasi hubungan kita dengan Allah. Kita boleh datang pribadi kepada Dia berdoa. Kita boleh datang pribadi kepada Dia dengan persekutuan firman Tuhan. Terlebih ketika kita mendengarkan renungan harian ini, kita sudah dekat, sangat dekat sekali Bapak Ibu. Jadi jikalaupun kita berbeda-beda tempat, berbeda-beda daerah, berbeda-beda pulau yang boleh jarak yang jauh memisahkan kita, tetapi sudah didekatkan oleh firman Tuhan. Saya boleh bersuara atau bahkan menyampaikan firman ini di rumah Bapak Ibu. Dengan kehadiran firman ini itu yang mendekatkan kita, dan Bapak Ibu boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan ini, itu semua oleh karena darah Yesus Kristus. Jadi ketika kita rajin, disiplin mendengarkan firman Tuhan, renungan harian dari kanal YouTube Resort Diaspora ini, itu memampukan kita Bapak Ibu, sekalipun kita jauh, kita boleh dekat oleh karena firman Tuhan, dekat oleh karena kita sama-sama ditebus dalam darah Yesus Kristus. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, jikalau ada sesuatu hal yang menjauhkanmu dari orang-orang yang kamu kasihi, ampunilah dia di dalam darah Yesus Kristus. Jikalau saat ini ada yang menjauhkanmu dari orang-orang yang terkasih, orang yang tersayang, atau orang terdekatmu, maka kasihilah dia di dalam darah Yesus Kristus. Ternyata darah Yesus Kristus memberikan pendamaian atas kita.
Jadi saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi-pribadi yang boleh saling mendekat, pribadi yang boleh saling mendoakan, pribadi yang boleh saling memaafkan di dalam kehidupan ini. Maka hubungan-hubungan yang saat ini mulai retak atau ada retak-retak, maka jangan biarkan itu menjadi hancur, tetapi lemlah itu, rekatkanlah itu dengan firman Tuhan ini, dengan pewahyuan firman Tuhan ini, dengan darah Yesus Kristus, yaitu darah pendamaiannya. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudariku tetap hidup di dalam darah pendamaian Yesus Kristus, hidup di dalam saling pengampunan yang jauh menjadi dekat, sebab kita telah didekap oleh darah Yesus Kristus dalam kasih-Nya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang telah mendekatkan kami kepada Allah Bapa. Hati kami selalu tertuju kepadanya. Biarlah tujuan hidup kami, hati kami selalu terarah kepadanya saja. Jauhkan kami Tuhan dari diri kami hal-hal yang tidak baik, tetapi dekatkan kami Tuhan untuk hal-hal untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Biarlah kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak mengandalkan pemikiran kami tidak mengandalkan logika kami tidak mengandalkan hanya kami saja, kami tidak mengandalkan hanya perasaan kami saja, tetapi kami mengandalkan firman Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Pulihkan setiap keluarga Kristen Tuhan, pulihkan rumah tangga Kristen, pulihkan Tuhan setiap hal-hal yang boleh saat ini Tuhan yang membuat mereka menjauh, tetapi dekatkan mereka antara suami dan istri Tuhan. Engkau mendekatkan mereka dengan cinta yang daripada Tuhan. Jangan jauhkan Tuhan mereka dengan segala ego dan segala hal-hal yang membuat mereka semakin jauh. Biarlah cinta yang tetap melekat di dalam hati setiap keluarga Kristen antara anak dan orang tua terhadap anaknya juga Tuhan semakin melekat. Biarlah Tuhan damai sejahtera terus melingkupi seluruh keluarga Kristen dan seluruh umat manusia. Kami berdoa Tuhan dalam nama-Mu. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.